Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Luar biasa sekali di sini udah ada sekitar 30 lebih orang yang hadir pada kegiatan webinar kita pada hari ini. Baik, di sini sudah ada beberapa peserta yang hadir dan izin mengingatkan Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, dikarenakan sebentar lagi kegiatan akan segera dimulai. Untuk itu kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang dapat atau tidak memiliki kendala untuk menyalakan kamera, itu sangat dipersilahkan dan dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi, saya ingatkan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, dikarenakan kegiatan sebentar lagi akan kita mulai. Untuk itu kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang tidak memiliki kendala atau berkenan untuk menyalakan kamera, dipersilahkan biar sama-sama kita saling mengenal walaupun secara virtual ini kita bisa melihat satu sama yang lainnya luar biasa Masya Allah sekali. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, dikarenakan pukul sudah menunjukkan 16 lewat 7 menit. Untuk itu marilah bersama-sama kita mulai kegiatannya dan pemberitahuan terakhir mungkin untuk Bapak Ibu bisa ngambil posisi yang kondusif terlebih dahulu, bisa sama-sama menyalakan kameranya agar sama-sama kita saling mengenal dan bisa ya berdiskusi. Jadi bisa lihat muka, gak cuma nama doang. Wah itu luar biasa sekali walaupun secara virtual. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baiklah pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan tak lupa solawat beserta salam, marilah sama-sama kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, kepada yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Aris Ahmad Jaya selaku narasumber sekaligus selaku founder dari Upco Motivation Indonesia yang telah hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Selamat datang Bapak. Dan saya ucapkan selamat datang dan kepada yang terhormat, kepada Ibu Gusni selaku Kepala atau Ketua Yatim Center Yayasan Al-Ruhama yang sudah bergabung juga dengan kami, Masya Allah. Dan selamat datang juga kepada yang terhormat, kepada seluruh Ibu PJ dan juga pembina dari Yatim Center Yayasan Al-Ruhama yang senantiasa berkontribusi dan juga menemani setiap rangkaian dari kegiatan Yatim Center Yayasan Ar-Ruhama. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu para donatur Yatim Center Yayasan Ar-Ruhama yang telah menyempatkan waktunya hadir bersama kami di tengah kegiatan pada hari Ahad ini bersama-sama untuk kita melaksanakan kegiatan webinar yang Masya Allah luar biasa. Pada nantinya kita akan berdiskusi bersama dan juga akan em, mendengarkan tausiah atau penjelasan terkait dengan webinar kita pada hari ini. Dan tak lupa yang saya banggakan kepada seluruh hadirin peserta Bapak Ibu, Kakak, Adik, semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ada kurang lebih 56 orang yang sudah hadir pada di Zoom meeting kita pada kali ini. Masya Allah sekali dan saya harap semoga Bapak Ibu serta rekan-rekan semua dapat menyimak atau dapat sama-sama mengambil insight baru dan juga ilmu baru. Kita di sini sama-sama belajar. Baiklah para hadirin yang berbahagia, namun sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Raden Tuhi Bagus Ahmad Herudin Sajira, selaku Master of Ceremony, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menemani Bapak Ibu serta rekan-rekan semua dari awal hingga akhir kegiatan di webinar kita pada kali ini dengan tema Ramadan Momentum untuk Sehat dari Sakit, Berkah Rezeki dan Kemuliaan Hidup. Dengan tagline Ramadan 2026, Ramadan Sehat, Ramadan Berkah, dan Ramadan Mulia. Masya Allah. Dan sebelum kita menginjak kepada acara berikutnya, supaya kegiatan kita
lebih hikmat dan bisa kondusif, di sini akan saya jelaskan atau saya paparkan sedikit terkait dengan rundown kegiatan kita pada hari ini. Baik, yang pertama akan ada kegiatan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Setelah itu akan ada sambutan. Kemudian akan ada penayangan video kegiatan atau pemaparan video profil dari Yayasan Ar-Ruhama. Dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Kemudian akan ada sesi materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian akan ada pemaparan materi terkait dengan pengenalan Arohama. Dilanjutkan kembali dengan sesi tanya jawab. Dan akan ada juga doa bersama yang dimana pada kesempatan kali ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Aris dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Baiklah, Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang hadir, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang mana pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Saudara Gugun. Kepada Saudara Muhammad Gugun dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mungkin kita akan tilawah ya agar nantinya acara pada hari ini itu senantiasa menurunkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin semua, Bapak Ibu sekalian, bisa juga disimak dibuka Qur'annya sambil kita tilawah eh, bareng-bareng ya. Maksudnya di tempatnya masing-masing di Quran surat Al-Baqarah ayat 260 sampai 264 yang kemudian nanti dibacakan juga artinya. Seperti itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Dia Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian letakkanlah di atas tiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya, panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak juga mereka bersedih. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Gugun atas pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan, terkhususnya yang membacakan, dapat mendapatkan pahala berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan keberkahan. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Baiklah, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, menginjak kepada acara berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Agus Nizar Saleh yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Gusni selaku Ketua Yatim Center Yayasan Ar-Ruhama. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersilaturahmi. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk hadir dalam majelis ilmu, ya, di mana kehadiran dalam majelis ilmu itu sama dengan hadir di taman surganya Allah, ya, insyaallah, amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kami
yang kami hormati sebagai pembina dari Yayasan Ar-Ruhama, juga Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk mengenal lebih dalam ya tentang Yayasan Ar-Ruhama via webinar ini. Hari ini temanya menarik sekali ya, Ramadan momentum untuk sehat dari sakit, berkah rizki dan kemuliaan hidup. Salam kenal dari saya, Ibu Gusni Saleh. Saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Yayasan Ar-Ruhama. Fokus kerja kami adalah membersamai ya anak-anak yatim Ar-Ruhama sejak tahun 2008. Jadi ini adalah anak-anak yang punya tantangan besar ya, Bapak Ibu. Tantangannya berlapis mulai dari kemiskinan, keterbatasan akses pada pendidikan, lemahnya penguatan karakter ya, dan pengasuhan dari ibunya atau wali gitu karena sudah tidak ada ayah, dan juga tekanan ekonomi gitu ya. Nah, alhamdulillah kami diberi kesempatan ya pada tahun 2008 untuk membersamai anak-anak ini. Ini tadi MC-nya itu Sazira atau Saziri ya, soalnya kembar ini. Bukus ini lupa yang mana Sazira, mana Saziri. Sazira udah ada, tapi kuliahnya. Ini Sazira, ini kuliahnya, Sazira Saziri ini kuliahnya di IPB, sekarang masuk semester 6, di vokasi, yang satu di sekolah vokasi, dan satu lagi di FEMA IPB, alhamdulillah. Kemudian tadi yang baca Quran itu Gugun, alhamdulillah sudah lulus dari UIN Jakarta. Nah, anak-anak ini, Bapak Ibu sekalian, sudah bersama kami sejak mereka usia SD, ya. Jadi waktu itu yang diterima sebagai yatim Ar-Ruhama itu ada seleksinya cukup ketat ya, dia usia 3 sampai 9 tahun. Nah, jadi sekarang sudah 17 tahun, makanya sudah ada anak-anak yang lulus kuliah ada 61 orang, kemudian yang sedang kuliah sekarang ada sekitar 50-an anak. Dan saat ini kalau di total sebenarnya kita sudah melakukan pembinaan sekitar 500 anak. Ini anak-anak yang istimewa. Kami ini ibaratnya adalah saya dikasih amanah untuk menjadi nakhoda ya, dalam satu kapal besar ya sejak tahun 2008, di mana di kapal itu penumpang terbesarnya adalah anak-anak yatim usia 3 sampai 9 tahun dari tahun 2008. Nah, setelah 17 tahun, alhamdulillah kami singgah di beberapa tempat ya untuk menyampaikan, untuk menghantarkan mereka meraih cita-cita, kemudian menuai harapan terbesar. Alhamdulillah satu kesempatan yang luar biasa dari Allah ya. Kami juga tidak berjalan sendiri. Kalau sebagian besar dari pengurus Ar-Ruhama itu perempuan, ibu-ibu. Tetapi kami menjadi besar gitu ya karena banyak sekali yang support ya dalam perjalanan ini tentu kan perlu banyak bekal ya Bapak Ibu. Nah, maka kami membekali anak-anak ini. Bekal itu tentu perlu dana, perlu semangat, perlu niat yang ikhlas gitu. Alhamdulillah kami jalani berusaha yang terbaik karena ada janji dari Allah bahwa setiap yang membersamai anak yatim ya itu akan bersama dengan Rasulullah seperti ini ya diibaratkan Rasulullah. Dan dalam Al-Qur'an juga banyak sekali ayat-ayat yang mengajak hamba-hamba Allah yang beriman ya, yang punya rizki yang luas atau yang biasa saja, tetapi kalau memberikan kemudahan bagi anak-anak yatim untuk mendapat akses pendidikan, mengentaskan kemiskinan, gitu ya, maka Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Nah, selama perjalanan, kalau tadi diibaratkan kapal ya, maka kami memberikan program-program kepada anak-anak agar mereka punya bekal. Jadi anak-anak ini ada yang tamat SMA, dia mau keluar, tidak mau sekolah lagi, tidak mau kuliah. Kami menawarkan misalnya ikut latihan lembaga-lembaga keterampilan seperti itu. Ada yang ingin jadi
pengusaha. Jadi sudah ada satu yatim kita, beberapa yatim ya. Salah satu yang cukup berhasil namanya Rahman. Itu ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalnya di jalan sekitar Bogor ya ada Sempol 99 itu adalah yatim Aruhama ya, yang dia tidak mau kuliah setelah SMA tapi mau berbisnis. Kami support beliau. Sekarang tangannya sudah di atas. Kalau dulu menerima, maka sekarang tangan di atas. Jadi kami punya program di Yatim Center Aruhama ini, ada namanya program pendidikan, ada program sosial, pemberdayaan, dan kesehatan gitu. Nah, setiap program ini tentu membutuhkan sumbangan dari berbagai pihak, apakah itu dalam bentuk zakat, infak, sodakoh gitu ya. Nah, ini alhamdulillah kami berusaha untuk menjadi perantara tangan ya, tangan di atas dari para muzaki, para dermawan gitu ya, untuk menghantarkan anak-anak ini menuju cita-citanya. Alhamdulillah ada yang sudah sarjana ilmu komputer, ada sarjana lingkungan dari UNAN, dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik itu ya perguruan tinggi dan perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, itu barangkali sedikit gambaran tentang Yayasan Ar-Ruhama. Kami membuka lebar-lebar pintu kolaborasi dari Bapak Ibu gitu ya, yang mungkin dari program-program yang kami lakukan, apakah itu pendidikan, apakah itu sosial, pemberdayaan, dan kesehatan. Nah, harapan kami tentu anak-anak yatim yang spesial ini mendapatkan kemudahan untuk meraih cita-cita mereka, dan harapan dari keluarga itu juga tidak mengecewakan ya, jadi bisa merubah status sosial mereka. Itu Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat menikmati majelis ilmu bersama Pak Aris Ahmad Jaya, motivator. Apa namanya gelarnya Pak Aris itu, Pak Gusti jadi lupa ya. Mr. Sugesti Indonesia ya. Selamat menikmati perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gusni atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, sebelum kita masuk ke dalam sesi materinya, alangkah baiknya kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang belum menyalakan kamera, ayo kita nyalain kameranya dulu bareng-bareng biar kegiatan kita yang luar biasa pada hari ini memiliki kenangan gitu. Jadi kalau saya Bapak Ibu bisa ngelihat screenshot atau fotonya nih kayak wah, pernah hadir di kegiatan webinar ini dan Masya Allah jadi bisa berbagi juga, berbagi cerita dan juga saling mengenal satu sama lainnya. Oke, karena di sini ada sekitar 4 slide dan di setiap laptop pasti beda-beda nih yang ketangkep di layarnya. Jadi setiap layar 1 sampai 4, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua senyum aja terus ya. Karena kita nggak tahu siapa yang dapat. Jadi senyum aja tahan sampai nanti saya bilang, oke beres berarti selesai. Oke, untuk itu boleh dari Kak Ashil dibantu buat sesi dokumentasinya. Mungkin dari slide pertama dulu. Oke, tapi sebentar dicek dulu nih. Apa masih ada lagi Bapak Ibu rekan-rekan semua? Mohon maaf izin off cam kamera laptop berkendala. Iya Bapak Ibu nggak apa-apa. Mangga. Ayo Bapak Ibu kalau masih ada yang mau nyalain kamera, mau sedikit ngaca dulu, udah siap rapih atau enggak, atau udah cantik, udah ganteng nih karena dilihat di YouTube juga nih disiarin. Ayo boleh ngaca dulu nih. Oke, kayaknya udah siap. Boleh kita dari layar pertama dulu, boleh layar pertama. Ditahan semua Bapak Ibu senyum. Hitungan 1, 2, 3. Oke, tahan. Kita pindah ke layar kedua. 1, 2, 3 senyum semuanya. Masya Allah. Lanjut lagi. Ada 2 layar lagi. Layar ketiga. 1, 2. Oke. Lanjut keempat. 1, 2.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Nanti untuk dokumentasinya akan di-share melalui grup peserta. Jadi tenang aja Bapak Ibu bakal kita share. Oke, baiklah rekan-rekan semua dan Bapak Ibu sekalian, karena sesi dokumentasinya telah selesai. Nah, sesaat lagi dan setelah ini, lebih tepatnya kita akan masuk ke dalam sesi yang sangat ditunggu-tunggu. Mungkin dari Bapak Ibu juga udah ngeliat nih, ada Mister Sugesti Indonesia. Mungkin kita juga nanti biar bisa kenalan lebih lanjut, apa sih Mister Sugesti Indonesia? Atau mungkin saya sedikit ngejelasin nih. Jadi Bapak Aris ini founder dari Upco Motivation Indonesia. Mungkin sambil ngedenger boleh juga dilihat sosial medianya, ada Upco Motivation Indonesia. Di situ banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Aris dan rekan. Ada fokusnya di trainer, ada parenting, ada juga public speaking, dan juga banyak bekerja sama nih, ada dari sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Masya Allah, memang menebar ilmu ini luar biasa sekali. Dan alhamdulillah pada saat ini kita juga akan bersama-sama mungkin diskusi juga. Jadi kalau misalnya nanti dari Bapak Ibu atau rekan-rekan semua ada yang ingin ditanyakan, itu langsung saja ditanyakan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilakan kepada Bapak Aris Ahmad Jaya. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Masya Allah, terima kasih ya, Mas Raden Sazira. Ya, Masya Allah, sama-sama Bapak. ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih kesempatannya, Bu Gusni. Di sini juga ada Bu Eva, ada Bu Eri, ada Mas Ashil, ada Mbak Sukma yang dari Rohama ya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sahabatku sekalian, mic terdengar jelas ya. Cek sound yang ada di grup ini atau di Zoom ini jelas ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, karena nanti kita akan banyak praktek pada sore hari ini. Baik, jelas ya. Alhamdulillah. Waktu ini akan kita optimalkan untuk banyak mempraktekkan dan membuktikan bahwa kesiapan menuju Ramadan ini sesuatu yang harus direncanakan dan penting. Saya di Al-Ruhama sebagai pembina, sekaligus juga membersamai adik-adik ketika ada event-event motivasi, dan insya Allah ini menjadi bagian dari kolaborasi kebaikan. Dan sahabat sekalian yang tadi mendapatkan informasi tentang Al-Ruhama, sekali waktu silakan hadir di Al-Ruhama, aktivitas-aktivitas membersamai anak-anak yatim, anak-anak piatu ya. Fokus bagaimana mereka mampu menjadi pribadi yang solih, solehah, dan memutuskan garis kemiskinan keluarga melalui pendidikan khususnya. Baik, kita akan mulai ya. Kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita interaktif. Kalau saya bertanya, jawab. Karena jawaban ini menunjukkan bahwa ayah bunda, kakak, adik, akang teteh mendengar dan mengikuti. Siapa yang hadir di sini yang saat ini dalam kondisi kurang sehat secara fisik maupun psikis? Kasih tanda saya gitu ya. Yang saat ini ada merasa sakit secara fisik maupun psikis. Nggak apa-apa, kita nanti doakan bareng-bareng, ya kan? Ya, baik. Ya, ada yang kondisinya sedang kurang sehat, Bu Nina, ya, Bu Nur Hayati, Mas Safrial. Nggak apa-apa, karena salah satu bagian dari konsep terapi itu mengakui. Nanti akan kita bahas, Bu Eri. Jadi orang yang sakit tapi tidak mengakui sakit, itu susah untuk sembuh. Karena tubuhnya tidak
tidak merespon ya. Baik, ada Mas Sunarso, Bu Dewi, ada Mbak Laila. Ya, baik. Jadi pada dasarnya setiap orang pasti merasakan tuh di tubuhnya itu ada ketidaknyamanan. Sebagian secara fisik, bahkan ada sebagian secara psikis, ya. Baik, pegel, bengkak, ya itu juga bagian dari ketidaknyamanan, ya. Baik, berikutnya. Siapa yang hadir hari ini yang pengen, nah ini yang pengen nih, yang pengen rizkinya lebih berlimpah dan berkah. Yang rizkinya pengen dilipat gandakan oleh Allah. Yang ingin banget hutangnya terlunasi, biaya sekolah anaknya terpenuhi, keinginan untuk umroh dan haji terlaksana, ya, keinginan untuk berbagi dan membantu orang tua terjalankan, keinginan untuk berwakaf ataupun berinfak termudahkan, ya. Alhamdulillah, semuanya pengen ya. Jadi kita nanti juga akan membahas tentang keberkahan. Bagaimana rumus praktis yang disarankan dan sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana kita mendapatkan keberkahan rizki, bukan sekedar berkah tapi juga berlimpah. Ya, baik, Masya Allah. Semangat ya, Mbak Risna ini. Saya 3 kali. Baik. Nah, tentu siapa yang hadir di sini yang ingin mengakhiri kehidupan nanti, bukan mengakhiri berarti bunuh diri ya, menutup kehidupan dengan kemuliaan, husnul khotimah, mutmainnah, ya. Ayo, siapa? Semuanya pengen ya? Saya, dengan Anda berkata saya, itu ada sebuah vibrasi frekuensi semesta bahwa Anda berproklamasi. Saya ingat benar kata guru saya, Indonesia itu ketika proklamasi itu presidennya belum ada, tentaranya belum ada, ya, lambang negaranya juga belum tersahkan. Jadi semuanya itu belum ada. Bahkan apalagi perangkat-perangkat negara itu baru dipersiapkan. Tapi ketika proklamasi diucapkan pada 17 Agustus hari Jumat waktu itu, maka komponen-komponen yang melengkapi dan semestinya akhirnya dimudahkan oleh Allah. Itu proklamasi. Dalam bahasa sugesti adalah afirmasi, ya. Baik, kita akan mulai bersama dengan lebih tenang, ya. Catat kelapangan hati dan insya Allah dibersamai oleh Yayasan Al-Ruhama, sebuah yayasan yang berdedikasi untuk membantu anak-anak yatim, anak-anak piatu, yatim piatu, untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hal pendidikan dan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka mampu memutuskan garis kemiskinan dengan pendidikan dan keberdayaan. Dibersamai oleh Al-Ruhama sampai lulus. Bahkan hari ini ada yang sudah S2 ya. Masya Allah. Baik sahabatku sekalian, 97 sudah bergabung. Kita akan mulai bersama dengan memahami, izin saya share materi. Jadi pada momentum kali ini kita lebih fokus ke 3 hal. Saatnya pulih, artinya sembuh dari sakit, bertumbuh dalam keberkahan rizki, dan juga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermakna, lebih mulia, ya, lebih bermanfaat, lebih berdaya, lebih berguna. Ya, kita mulai dengan kata kunci yang pertama. Ini kesadaran. Tolong pahami pelan-pelan. Ramadan senantiasa hadir setiap tahun. Namun usia kita belum tentu mampu menghadiri kehadiran Ramadan. Bahkan pun tidak ada jaminan Ramadan yang 18 hari lebih, kurang lebih, kita bisa sampai. Makanya kan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW salah satunya adalah wabalikna Ramadan. Jadi begini teman-teman, coba renungkan. Ketika tahun lalu, berapa banyak kita masih bisa berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita, orang tua kita, tetangga, dosen, guru, pasangan, anak, ataupun orang-orang yang kita kenal di grup, yang hari ini bisa jadi mereka sudah tiada. Oke, dipahami ya. Ketika Lebaran lalu,
Lebaran pertama saya tidak dibersamai oleh ayah. Kerasa itu. Begitupun beberapa waktu yang lalu ada beberapa rekan kita yang dipanggil oleh Allah dan kita mensolatkannya, menghantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir, padahal setengah bulan lagi, ataupun 20 hari lagi, ataupun 18 hari lagi, ataupun 17 hari lagi, Ramadan tahun ini. Jadi sekali lagi, Ramadan senantiasa hadir setiap tahun atas izin Allah, namun tidak ada jaminan bahwa kita hadir pada tahun-tahun di mana Ramadan hadir. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat, manakala sahabat bermimpi, ada sahabat yang meninggal di jihad fisabilillah, ada sahabat yang meninggalnya tidak dalam kondisi jihad fisabilillah. Namun dalam mimpinya, sahabat yang meninggal belakangan itu ternyata punya peluang masuk surga lebih awal dibanding dengan yang jihad fisabilillah tadi itu. Bertanyalah sahabat ini pada Rasulullah. Ternyata jawaban yang dikatakan oleh Rasulullah adalah sahabat yang belakangan meninggal itu ternyata masih mengalami satu Ramadan lagi dibanding dengan sahabat yang sudah meninggal. Mananya apa? Betapa Ramadan itu luar biasa. Memberatkan timbangan kebaikan kita berlipat. Dan ini adalah satu hal yang perlu kita pahami. Ternyata banyak yang melihat Ramadan itu biasa dikarenakan belum memahami tentang pola-pola yang terjadi di bulan Ramadan. Saya ulangi lagi ya konsep ini ya. Ramadan insya Allah senantiasa hadir setiap tahun. Namun usia kita belum tentu mampu menghadiri kehadiran Ramadan. Maknanya adalah Ramadan adalah luar biasa dan tidak ada jaminan bahwa kita, saya dan Anda bisa menikmati Ramadan. Yang sudah hadirnya Ramadan aja belum tentu hadir, apalagi yang dipanggil oleh Allah. Makanya yang tidak keren itu sudah Ramadan hadir, tapi kita tidak hadir, padahal masih hidup gitu ya. Baik. Pertama izinkan saya untuk memberikan pola pikir bagi yang hadir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik. Ini adalah sebuah pola. Perhatikan ya. Perjalanan hidup kita. Yang pertama, kita sudah lewat masa ini. Balita. Kita juga sudah lewat masa ini. Prabalik. Kita sudah lewat masa ini. Masa akil balik. SMP ini. Bagian kita sudah lewat masa SMA. Sebagian besar. Bahkan mahasiswa. Sebagian besar sudah lewat. Di sini di posisi kita. Sebagian ada di posisi ini. Bahkan sebagian lagi di posisi ini. Jadi teman-teman yang sudah baina sitin wasabain antara 60 sampai 70 tahun, nih saya off di sini. Jangan terlena. Baina sitin wasabain antara 60 sampai 70. Namun yang baru 25 bukan berarti tenang karena kematian adalah nomor cabut bukan nomor urut. Ini sebentar lagi nih. Secara ini ya, hitungannya. Nah, udah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita camping semalam saja, dengan umroh 9 hari, dengan haji 30-40 hari, bekalnya beda. Apalagi kematian yang tidak bisa lagi kembali. Oke, saya ulangi lagi. Tolong dicerna dengan tenang ya. Ketika kita rekreasi atau camping, anggap saja 3 hari lah. Tentu koper yang kita bawa akan berbeda beratnya dengan ketika kita umroh 9 hari. Umroh 9 hari, tentu bekal dan jumlah
persiapannya berbeda dengan haji yang 40 hari. Haji yang 40 hari tentu akan beda perbekalannya dengan kematian yang tidak akan bisa pernah kembali. Apa maknanya? Maknanya adalah betapa banyak orang yang hari ini kadang-kadang merasa kematian masih sedemikian jauh, sehingga titik-titik yang menjadikan kita mendapatkan titik kali perbekalan itu terabaikan. Salah satunya adalah Ramadan. Ramadan. Fakta ilmiah tentang Ramadan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Ramadan adalah momentum sembuh dari sakit fisik maupun psikis. Dan ini diakui oleh kedokteran. Nanti akan saya bahas sekilas tentang poin yang pertama ini. Why? Mengapa? Yang kedua, Ramadan adalah momentum keberkahan dan berkelimpahan rezeki. Mengapa? Kita akan bahas. Yang terakhir, Ramadan adalah momentum bertumbuh secara emosi dan spiritual. Lebih dewasa, lebih punya kapasitas yang menjadikan kita pantas untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa. Oke, la'allakum tattaqun. Kita akan bahas yang pertama. Nanti kita akan banyak discuss. Ramadan momentum sembuh. Kita coba bahas ya, baik secara fisik maupun psikis atau mental. Secara umum begini teman-teman. Dari hasil diskusi, komunikasi, dan juga literasi, ternyata saat kita berpuasa di bulan Ramadan, tubuh itu menjadi lebih tenang secara emosi. Jadi kalau ada orang yang memancing, kita boleh berkata, ini soim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Makanya orang yang berpuasa itu secara kendali emosi tentu sudah siap, karena sudah berniat. Nawaitu somahodin, an adai fardhi syahri Ramadan, hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Jadi sudah siap secara fisik maupun mental menghadapi tantangan dan ketidaknyamanan secara fisik dan juga mental. Oke, perhatikan yang kedua. Ternyata ketika puasa Ramadan itu ada titik jeda, titik istirahat yang dilakukan oleh tubuh kita dari beban pencernaan. Secara nyata beban pencernaan memang berkurang jauh karena penggilingannya itu tidak terus bekerja sebagaimana di luar puasa. Dan itu juga ternyata menjadikan energi yang biasa dipakai untuk bekerja, menggiling, mencerna makanan, itu bisa ternyata teralihkan untuk hal-hal yang efektif untuk kesehatan fisik maupun mental. Bagaimana saya bisa membuktikannya? Yuk, kita akan bahas. Yang pertama, sebagian mungkin belum tahu, tapi yang belum tahu saya kasih tahu. Yang sudah tahu, tingkatkan untuk lebih tahu. Ada istilah yang mungkin sebagian Anda belum pernah mendengar, autofagi. Apa itu? Ternyata ketika kita sedang berpuasa, ada sebuah pola yang terjadi di tubuh, di mana sel tubuh kita akan memakan sel yang rusak dan mengganti sel yang baru, dan sel itu lebih bermanfaat. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah sebuah ilustrasi di sisi kanan ini. Autofagi ini, cleaner cell, ini sel yang membuang sampah, bahkan memakan ya sel-sel yang rusak. Dan ternyata ini terjadi sistem yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karenanya orang sakit itu tahu nggak? Justru ketika sakit dan dia berpuasa, dia sembuh. Selama ini kan justru banyak orang sakit suruh makan terus tuh. Ada sebuah titik jeda ketika seseorang berpuasa. Bedanya puasa dengan intermittent itu beda. Kalau intermittent nggak dapat pahala, kalau puasa dapat pahala gitu ya. Jadi ternyata ketika kita sudah niat Ramadan, nawaitu somahodin an adai fardhi syahri Ramadan, hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Meskipun Anda diberikan air 5 menit menjelang berbuka, Anda nggak mau. Diberikan uang 100.000 3 menit sebelum berbuka, Anda tidak mau. Itu ada sosial eksperimen di YouTube, Anda bisa cari. Jadi dicari seorang muslim di Amerika, kalau dia mau meminum
waktu berpuasa, dia dikasih iPhone. Dikasih handphone yang sangat dibutuhkan. Bagus. Namun ternyata seorang muslim yang ditawari itu ternyata nggak mau. Bahkan ketika ada sosial eksperimen berikutnya, orang yang memang sudah disiapkan untuk meminum, muslim ini menahan. Jangan. Jangan. Nah, itu ada di YouTube. Anda bisa cari tadi. Tapi yang jelas, autofagi ini, siapa yang baru tahu katakan saya. Oke. Yang baru tahu ada istilah ini. Yang baru tahu ada istilah ini, ya. Dan ada pola di situ. Nah, Mbak Yesika, Bu Yanti, Bu Erlina. Jadi ini adalah sebuah istilah secara medis, autofagi. Ketika seseorang berpuasa, ada sistem di dalam tubuh kita di mana sel-sel yang sehat itu akan memakan sel-sel yang sudah tidak berguna, yang sudah mati lah istilahnya. Jadi kalau saya bisa memvisualisasikan itu. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman. Karena waktu kita ini perlu banyak teman-teman nanti mendapatkan ya. Yang kedua, ternyata ketika ada tes gula darah, itu ada gula darah puasa, ada gula darah sewaktu. Nah, bagi yang teman-teman yang suka cek ya, apalagi yang punya diabetes, atau yang nanti berangkat haji, atau yang sedang dalam sebuah kondisi perlu pengawasan khusus tentang gula darah, ada namanya gula darah puasa, ada gula darah sewaktu. Gula darah puasa adalah gula darah yang memang diambil ketika seseorang sedang berpuasa. Meskipun secara medis dilakukan misalnya jam 8 terakhir, jam 8 malam terakhir makan, nanti setelah kurang lebih 12 jam lah, itu baru diambil gitu. Ya, itu dilihat sebagai gula darah puasa. Kemudian kita setelah diambil, suruh makan, nanti kurang lebih sekitar 2 jam atau 3 jam kemudian diambil lagi, dilihat bagaimana gula darahnya. Ternyata berbeda gula darah orang yang berpuasa dengan gula darah orang yang tidak berpuasa. Tentu gula darahnya lebih tinggi bagi yang tidak berpuasa. Kan begitu. Jadi, kalau kita memahami ini, ya, gula darah yang stabil, ya, Masya Allah ya, itu ternyata luar biasa. Glukosa darah, glukosa ya. Jadi gini, teman-teman, tolong ya, kalau Anda mampu memahami konsep ini, lemak darah itu ternyata yang mengakibatkan flek. Kita langsung masuk ke yang intinya ya, dari gula darah yang stabil itu efeknya apa sih? Saya akan bahas di sini dulu. Anda akan tidur lebih nyenyak, ya. Tenaga semakin bertambah baik, energinya lebih baik. Kemudian tidak sering kencing di malam hari, salah satunya. Jadi orang yang terjadi gangguan gula itu biasanya suka buang air kecil. Sehingga ketika saya membersamai jamaah haji, ya, jamaah haji, saya sarankan untuk meminimalisir buang air kecil itu justru dengan berpuasa, gitu, dan kuat. Dan memang mereka mampu, ya, dengan puasa itu. Ada yang Daud melang, puasa hari ini, besok tidak, kemudian puasa minimalnya ada yang Senin Kemis, ya, berpuasa. Baik teman-teman, jadi teman-teman yang terdapat gangguan ginjal itu ternyata akan mendapatkan sebuah perbaikan yang luar biasa dengan berpuasa. Termasuk juga, nah ini kabar baiknya nih teman-teman, yang kulitnya kurang sehat, itu ternyata salah satunya itu karena kelebihan dari gula darah. Makanya orang-orang yang diabetes itu kalau terjadi luka itu susah untuk sembuh. Dan kesembuhannya bisa dipercepat dengan cara meminimalisir gula darah. Salah satu yang disarankan oleh para dokter kan meninggalkan semua jenis gula, baik dari nasi maupun gula putih ataupun makanan yang banyak mengandung karbo, ya, seperti itu. Baik, kita lanjut yang ketiga, teman-teman. Ini hal-hal pokok dulu. Ternyata ketika puasa lemak itu ikut turun, lemak darah terutama.
Jadi gini, ternyata ada sebuah penelitian, dan ini penting untuk sahabat yang hadir di sini, yang menjadikan jantung itu aliran darahnya kurang bagus karena banyaknya flek. Flek yang menjadikan buntu. Dan tahu nggak, ternyata sudah diteliti dan dibuktikan oleh banyak orang, termasuk beberapa sahabat saya, kalau ingin jantung itu sehat, justru dengan puasa. Kenapa? Ketika orang puasa, maka glukosanya itu, glukosa darahnya terpakai. Ketika gula darahnya terpakai, berikutnya itu lemak yang terpakai. Kalau gula darahnya gudang pertama itu tidak lagi ada, maka akan dikonsumsi gudang kedua, yaitu lemak darah artinya. Dan lemak ini itu ternyata ketika puasa itu akan termakan oleh tubuh kita. Makanya teman-teman, tolong kasih tahu ke teman-teman semua yang punya banyak riwayat atau sedang menderita jantung ya. Itu ternyata dengan minum air putih, satu. Kemudian dia berpuasa dan benar-benar membiarkan tubuhnya dalam kondisi lapar. Lihat kayak jawaban yang terjadi. Glukosa darahnya terpakai, baru lemaknya terambil. Kalau lemak sudah terambil, baru protein. Nah, itu yang nggak boleh. Terlalu kurus kalau protein terambil ya. Jadi teman-teman, itu urutannya. Jadi bahkan jantung, stroke, gagal ginjal itu ternyata bisa diminimalisir, bahkan tidak diizinkan oleh Allah membersamai kita gitu ya, bareng-bareng tubuh kita, itu ketika lemak darah terutama itu ikut termasuk juga lemak tubuh ya, itu ternyata dengan puasa itu relatif terkendali. Nah, gitu. Bisa dihindari jantung, stroke, ginjal. Nah, kayak gini kan. Jadi kalau kita melihat di video yang berjalan ini, ternyata banyak sekali orang-orang yang hari ini ingin sembuh dari sakit, ternyata dengan justru memasukkan zat-zat aditif, meskipun itu obat mahal sekalipun, dan itu kalau teman-teman bisa pahami, itu hanya support dari luar. Sebaik apapun dari luar, itu belum tentu langsung direspon secara positif oleh tubuh kita. Namun, dengan pola sistem yang dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, orang-orang yang terbiasa berpuasa, ini teman-teman yang sedang mengalami sakit ginjal, ya, jantung, atau bahkan kanker, kemudian otak, ya, coba deh buktikan di dalam puasa Ramadan ini, termasuk juga diniatkan selain untuk mendapatkan pahala Ramadan, niatkan untuk sehat. Allah akan memberi. Baik, kita lanjut di sini. Nah, ini yang akan kita praktekkan. Ramadan itu, puasa Ramadan ternyata mampu menjadikan titik stres itu berkurang. Kok bisa? Ya, ketika seseorang itu titik stresnya berkurang, lambung itu juga menjadi aman dan nyaman. Dikarenakan asam lambung itu tidak tercipta manakala orang itu tenang, stabil, dan tidak stres. Galau, khawatir, was-was. Nah, dan puasa Ramadan ternyata memiliki peran yang cukup besar untuk menjadikan orang itu tenang. Namun, ada namun, niatnya harus dikuatkan. Ya, bukan sekedar lapar dan dahaga. Harus kuat secara mental, dan itu dikuatkan di saat berniat. Nawaitu sumaghodin an adai fardhi syahri Ramadan hadisanati fardholillahi ta'ala. Jadi benar-benar bukan lapar dahaga saja, tapi juga mengelola emosi. Baik, kita akan coba berikan pemahaman terkait tentang kronis emosional stres. Materi ini sering kami sampaikan di terapi bangkit emosi. Kami punya teknik terapi di Apko Terapi Center yang digawangi oleh Bunda Lili Marliana. Ternyata 85% sakit
yang kita alami secara fisik maupun psikis itu disebabkan kronis emosional stres. Selebihnya lifestyle, nutrisi, toksin, ya, virus, bakteri, dan sebagainya. Itu kurang lebih kalau digabungkan 15%. Selebihnya oleh kronis emosional stres. Karenanya, yuk kita akan praktek terlebih dahulu, tepat jam 5 ya, untuk bagaimana secara mental dan emosi kita nanti mampu menggabungkan kesembuhan kita dengan momentum puasa. Kenapa? Ini yang perlu teman-teman bisa pahami ya. Orang yang benar-benar memahami mana puasa, bukan sekedar lapar dan dahaga, dia lebih dekat dengan Allah. Coba deh, orang yang jarang baca Al-Quran khatam satu kali sebulan aja ketika Ramadan, bisa beberapa kali. Orang yang suka emosi marah-marah ketika Ramadan biasanya lebih tenang kalau memahami mana Ramadan. Ya, ternyata cemas itu menurun karena ritme hidup itu lebih tenang dan terkendali. Dan ketika puasa itu orang sudah kompak itu untuk bagaimana menjaga emosi, menjaga nafsu, menjaga ketidaknyamanan hadir dengan marah dan seterusnya ya. Kemudian zikir-zikir yang kita lantunkan dan tilawah Al-Quran itu ternyata menurunkan hormon stres, hormon kortisol ya. Dan nah ini teman-teman, ini nanti yang akan saya lebih tekankan, kemampuan autosugesti. Innama amalu binniyat, kekuatan keyakinan yang dimunculkan dari dalam diri. Autosugesti adalah keyakinan, optimisme, persepsi positif yang dimunculkan dari dalam diri. Ya, baik. Kita akan lakukan terapi bersama-sama. Saya akan ajarkan hal praktis dan jangan menunggu Ramadan nanti. Mulai dari hari ini. Bagaimana caranya? Sederhana. Kalau Anda hari ini merasakan sakit fisik maupun psikis atau dua-duanya, maka Anda harus yakini mereka atau sakit itu adalah pendatang baru. Karena ketika kita dilahirkan tidak bersama sakit itu. Ya, jadi ada yang hari ini punya MAH, GERD, ada yang trauma, ada yang sakit jantung, ada yang sakit stroke, ada yang ginjal, ada yang kanker payudara, ada yang kanker rahim, ataupun apapun sakit Anda, itu adalah penyakit yang datang belakangan setelah Anda lahir. Artinya tidak membersamai kelahiran Anda. Betul ya? Sampai di sini kita harus mengakui itu. Jadi kita harus mengakui bahwa mereka adalah tamu yang hadir belakangan. Oke? Nah, karenanya konsep terapi yang senantiasa saya ajarkan kepada banyak klien dan orang-orang yang hadir ke tempat terapi kami. Jadi teman-teman nanti Ramadan insya Allah ya, saya dan Bunda Lili di Apko Terapi, insya Allah mencoba membersamai para sahabat yang memiliki ketidaknyamanan fisik maupun psikis. Nanti akan kita umumkan ya, bagaimana nanti ada hari momentum di mana semuanya bertemu, berkumpul, belajar bareng, ataupun di terapi. Terapi yang bisa saya ajarkan kepada teman-teman menjelang Ramadan agar kita emosinya stabil, psikisnya juga stabil, sakitnya berkurang bahkan hilang. Yang pertama adalah akui saja. Coba malam hari ini Anda buat tulisan hal-hal apa saja yang menjadikan ketidaknyamanan Anda secara fisik maupun secara psikis. Anda mengakui, tulis saja. Contoh, saya sering migrain. Tulis saja secara umum dulu. Gigi saya sakit. Lutut saya sakit. Saya MAH, ambeien. Kata dokter ginjal. Saya kanker. Saya osteoporosis dan sebagainya. Akui. Mengapa? Karena dengan Anda mengakui, itu sudah menjadi bagian dari sebuah pola 50% dari kesembuhan. Mengapa? Karena tubuh kita ternyata bisa diajak bekerja sama untuk menjadi seimbang. Kalau dalam terapi yang kami kembangkan itu namanya fitrah terapi. Ya, refitrah terapi. Terapi mengembalikan fitrah. Akui dulu. Jadi orang yang
berkata seperti ini, enggak kok, aku nggak sakit kok, aku nggak sakit kepala, padahal sakit kepala. Nah, itu tubuh juga tidak bisa merespon secara sempurna ya, karena dia menutupi. Akui. Selain kita mengakui ini juga karena kezaliman kita sendiri, mengakui ini juga kelengahan kita sendiri menjaga, akui aja bahwa kita sakit. Itu. Nah, Ramadan, kenapa kok ada niat yang dilafalkan dan bahkan terdengar oleh telinga? Dengan melafalkan, maka tubuh Anda itu ketika tiba-tiba hadir rasa lapar jam 10, itu menunjukkan dia sedang bekerja mengambil gula darah, glukosa. Nah, itu seperti itu. Jadi Anda sudah berkata, terima kasih ya sudah mengambil glukosa saya. Nah, kemudian ketika sore glukosa udah ini ada, nanti akan seger lagi tuh. Seger lagi, dan insya Allah ketika berjalannya waktu itu lemak-lemak Anda yang ada di tubuh, lemak darah termasuk di dalamnya, kolesterol dan seterusnya, itu bisa jadi akan terpakai oleh tubuh kita. Baik, akui ya. Akui. Yang berikutnya sekarang, Anda terima. Ramadan mengajarkan kita untuk menerima. Tuh, bayangkan ya. Tolong dipahami nih, udah 104 bergabung nih. Terima dulu. Jadi banyak orang yang akhirnya terkaget-kaget karena dia ini adalah menolak realita, menolak fakta. Udah dikasih tahu oleh dokter, Bu, ibu itu ini sudah pradiabetes loh. Pradiabetes, sebentar ini sedikit lagi ini diabetes loh. Dia bilang enggak mungkin. Enggak mungkin, Dok. Ini pasti salah ini. Saya nggak punya keturunan diabetes. Ayah ibu saya aman. Nggak ada yang kena diabetes. Kemudian makanan saya juga teratur. Ini pasti salah. Nah, kadang-kadang orang yang tidak menerima itu kadang-kadang tidak punya apa ya, mental untuk berhati-hati. Bahkan ada seorang ibu yang ketika dia dikatakan oleh dokter, mohon maaf Bu, dari hasil uji lab, ibu ginjalnya ini bermasalah. Mosok, nah gitu. Yang benar Dok, jangan-jangan ketuker sama orang lain jadi gitu. Jadi orang yang tidak menerima itu kurang mampu untuk melepaskan. Nah itu. Jadi 3 poin ini harus kita pahami ya. Dan Ramadan ini benar-benar mampu kita praktekkan. Saya mengakui bahwa saya punya sakit A, B, C, D. Akui dulu. Saya menerima karena ini menjadi bagian dari konsekuensi atas hal-hal yang saya lakukan, kurang mampu mengelola emosi, kurang mampu menjaga nutrisi, kurang mampu mengelola diri, terlalu capek, terlalu lelah, kurang istirahat, nah, kurang tenang, terlalu emosi. Akui dulu, terima, dan dengan Anda menerima, maka lebih mudah mengajak tubuh untuk melepaskan. Ini autosugesti di sini. Kita akan praktek bareng-bareng autosugesti di sini. Setelah Anda, teman-teman, mampu melepaskan, udah tinggal pasrahkan kepada Allah. Obat dokter tetap nggak ada masalah karena teknik ini bukan menghentikan, tapi akan terjadi percepatan. Oke, dari sini Ayah Bunda, Akang Teteh bisa screenshot silahkan. Konsep ini sederhana banget, tapi telah membantu ribuan klien kami. Bahkan ketika COVID-19 lalu, kami punya grup Sehat Bahagia. Sampai hari ini masih ada grupnya. Itu ternyata banyak penyintas COVID yang kami terapi itu by phone, bahkan via Zoom seperti ini. Ilmunya sama. Akui bahwa Anda sakit. Akui sakit ini bukan kesalahan siapapun, tapi kesalahan diri kita. Terima dulu. Terima bahwa Anda sedang sakit. Baru yuk lepaskan. Mau nggak melepaskan? Mau. Mau bener? Mau. Nah, ada polanya. Baru pasrahkan kepada Allah dan tetap konsisten atas keinginan kita untuk melepaskan. Salah satunya apa melepaskan ini? Saya kasih 3 poin aja, biar ingat. Melepaskan ini, yang pertama, melepaskan sampah emosi
ketidakmampuan memaafkan, maafkanlah. Kebencian, kedengkian, perasaan terzalimi, perasaan ketidaknyamanan oleh pihak lain. Mungkin pernah ditipu, difitnah, dicaci, dimaki, dibohongi. Itu lepasin semua. Dan, melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk, baik secara kesehatan maupun secara emosi. Ya, jadi udah tahu eh, tidak diperkenankan meminum makanan-makanan yang expire-nya itu bisa 1 tahun 2 tahun. Itu kan berarti pengawetnya banyak kan gitu. Atau sudah diberitahu jangan meminum yang berwarna, minum. Sudah dikasih tahu jangan memakan sesuatu yang tidak mendukung kesehatan. Ada orang-orang yang sangat sensitif dengan zat tertentu, apalagi alergi, masih mengkonsumsi, itu melepaskan, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, saya lanjut ya, nanti kita diskus dan kita praktek. Sekarang kita dari sisi keberkahan dulu, sebelum kita praktekkan secara semuanya. Gini teman-teman, dari sisi keberkahan ini, kalau yang bilang Allah, kita harus percaya. Ketika Allah melalui Rasulnya mengatakan bahwa Ramadan ini bulan yang paling mulia. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian amal-amal dilipat gandakan. Pahala diobral oleh Allah Azza wa Jalla. Dilipat gandakan. Jadi, ada orang bertanya kepada saya, Pak Aris, bagaimana sih caranya berburu Lailatul Qadar? Aduh, kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya sama. Lakukan kebaikan-kebaikan di setiap malam bulan Ramadan. Kalau kita melakukan kebaikan itu sepanjang malam bulan Ramadan, pasti salah satunya kita dapat Lailatul Qadar. Kalau Anda bilang pada malam ganjil, belum tentu ganjil yang ditetapkan oleh pemerintah dengan ganjil yang ditetapkan oleh mungkin Muhammadiyah ya, yang biasanya sudah memiliki tanggal yang sudah jelas ya, karena ru'yahnya pakai hitungan dan juga secara internasional bareng-bareng gitu. Itu berbeda kadang-kadang. Kalau waktu awal Ramadannya ada yang tanggal 18, bisa jadi nanti ada yang tanggal 19. Nah, kalau tanggal 18 bareng-bareng, alhamdulillah kan. Jadi teman-teman gini, insya Allah kalau Anda ikut arisan lebih banyak, peluang keluarnya juga lebih banyak. Nah, untuk ini tentu sisi keberkahan adalah lakukan kebaikan-kebaikan, termasuk infak, sedekah, mendoakan, memaafkan, tilawah, kemudian melakukan aktivitas pekerjaan yang halal, berbakti, silaturahim, terus-menerus terprogram setiap hari, setiap waktu, bahkan siang, pagi, malam, ketika Ramadan berdoa dan mendoakan, Masya Allah. Tentu setiap sisi hari waktu adalah keberkahan. Dan pastikan Ramadan mendatang, ya Allah, sampaikanlah usia kami pada Ramadan. Nah, ini doa untuk saya, Anda semua ya. Jadi tidak ada jaminan masalahnya. Nah, setiap hari komitmen ya. Yuk komitmen, lakukan keberkahan. Sekarang, bagi yang masih punya orang tua, ataupun yang orang tuanya sudah tiada, atau yang punya anak, ingin anaknya dimudahkan pendidikannya, atau yang ingin mendapatkan keberkahan berkelimpahan, niatkan dari sekarang. Saya ajak teman-teman sekarang kita tantang nih. Saya tantang. Allah melipat gandakan amal. Saya tantang sekarang nih. Tadi saya lihat, saya dengar Bunda Gusni dari Ruhama kan. Saya kemarin langsung bilang, Bun, eh, dari salah satu panitia ya, tolong saya minta Kris. Nah, ternyata baca Qris itu ya bener Kris ya, bukan Qris, Kris. Ya. Eh, Yayasan Al-Rahama. Anda sekarang, saya tantang, saya juga ikut. Di momentum ini, sambil berharap ridho Allah Azza wa Jalla, yuk, berapapun Anda yang aplikasi di handphonenya bisa, kita scan sekarang. Ini, saya juga ikut nih. Nah, Yayasan Al-Rahmat. Bismillah, niatkan untuk kesehatan Anda, untuk keberkahan keluarga, untuk
orang tua tercinta, untuk anak-anak, yuk kita bareng-bareng kita kasih tindakan sekarang, bantu Yayasan Yatim Al-Ruhama. Klik sekarang, saya juga terlibat, gak hanya ngomong doang. Nah, Alhamdulillah. Nah, saya sudah masukkan nih. Sudah saya scan, sudah masuk, dan insya Allah saya berdoa untuk keberkahan keluarga, orang tua, anak, istri, sahabat-sahabat sekalian juga. Ya Allah, berkahilah, sampaikan kami pada Ramadan dan jadikan kami menjadi bagian dari hamba-Mu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Udah ya, sebelum kita praktek nih. Sengaja saya langsung, karena gini, setan itu kadang-kadang menggoda kita setelah selesai Zoom itu, menunda, nanti aja lah. Oh, apalagi ini bulan-bulan awal ya, gaji-gajian masih masih ini ya, sebagian lagi berjalan ya. Masya Allah. Udah ya, boleh di screenshot. Nah, ya Allah, jadikan momentum ini momentum keberkahan, di mana harta kami yang sebelumnya fana menjadi lebih abadi dengan adanya sedekah dan wakaf ini. Oke, cukup. Kita lanjut ke autosugesti, sisi keyakinan. Ini terkait dengan doa masalahnya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Satu, yang membuat laut terbelah untuk Nabi Musa adalah Allah. Dua, yang menolong Nabi Ibrahim dengan api yang dikobarkan oleh Namrud menjadi dingin adalah Allah. Yang menolong Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan dan dimuntahkan kembali ke pantai adalah Allah. Yang menyelamatkan Nabi Yusuf dari sumur yang sedemikian pengap dan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ditarik oleh timba seorang musafir yang sedang lewat adalah Allah. Dan kabar baiknya adalah Allah yang dimiliki oleh Musa, yang dimiliki oleh Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad adalah Allah yang sama. Artinya adalah kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Azza wa Jalla Maha memberi, Maha menyembuhkan, Maha menguatkan, Maha menemani, Maha pengampun, Maha penyayang. Clear ya? Di sini autosugesti jangan di-cancel. Contohnya, wahai Allahku, sembuhkanlah sakitku. Sebutkan sakit Anda. Jangan Anda langsung berkata, kayaknya susah deh, dokter aja sudah angkat tangan. Atau, ya Allah, umrohkan kami sekeluarga di tahun 2026 ini ya Allah. Langsung Anda cancel sendiri. Memang uangnya dari mana? Memang hartanya dari mana? Kayaknya susah deh, itu cancel. Karenanya Allah mengabulkan setiap doa. Sekarang kita akan praktek. Oke. Kita akan praktek bareng-bareng sebelum nanti ada tanya jawab nih. Sudah jam 5:19. Kita praktek. Praktek yang pertama adalah praktek kesehatan. Oke. Nanti video ini rekamannya akan diberikan kepada Anda, tapi sekarang ikuti. Sekarang kita mulai ya. Yang pertama, akui salah satu sakit Anda dulu yang terasa. Akui. Apapun sakit Anda yang hari ini terasa, akui aja dulu. Termasuk mungkin yang sederhana menurut Anda, sakit gigi. Wow, siapa bilang sakit gigi sederhana? Nggak bisa tidur, nggak enak makan, nggak bisa itu menikmati banyak hal. Gara-gara gigi, geraham, kanan, belakang, berlubang, semut-semut sakit. Itu aja udah nggak. Oke, akui dulu ya. Udah. Akui satu aja dulu. Udah. Yuk, ikuti komunikasi yang saya ajarkan kepada Anda. Mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mengakui saat ini sedang sakit. Yaitu, udah, ngomong aja sakit Anda. Sebutkan sakit Anda. Udah. Entah kepala yang pusing, atau leher yang nggak bisa gerak, perut yang kembung, dada yang sakit. Akui aja dulu. Udah. Sekarang berikutnya. Ikuti kata-kata saya. Saya ngaku ya Allah, hal itu terjadi karena kezaliman saya sendiri.
kesalahan saya sendiri. Kurang jaga istirahat, kurang jaga emosi, kurang jaga nutrisi, kurang jaga amanahmu. Saya zolim. Saya zolim. Udah, akui dulu ya. Udah. Setelah mengakui, kita naik ke berikutnya. Ya Allah, hamba menerima sakit ini. Pokoknya hamba terima semua ini izinmu. Semua ini takdirmu. Hamba terima. Karena ini konsekuensi dari yang saya zalimi. Hamba menerima. Terima dulu. Jangan pakai tapi. Terima aja sepenuhnya, 100%. Saya menerima sakit yang saya rasakan. Sudah? Berikutnya. Ya Allah, hamba bersedia melepaskan sakit ini. Hamba bersedia melepaskan ketidaknyamanan emosi hamba. Kebencian hamba. Kesombongan hamba. Kedengkian hamba. Sakit hati hamba. Hamba maafkan orang-orang yang setiap malam membuat pusing hamba karena mengingat perbuatannya. Hamba maafkan orang-orang yang masih terasa terdengar suaranya di telinga yang membicarakan hamba. Hamba maafkan orang-orang yang pernah menipu, membohongi, menjadikan hamba tersakiti dan terzalimi. Hamba maafkan ya Allah. Dan hamba bersedia melepaskan semua sakit emosi maupun sakit fisik hamba. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan seterusnya. Sudah? Ya Allah, hamba pasrah. Pasrah apa maumu? Hamba pasrah. Sudah? Katakan kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Hamba bersyukur. Hamba ridho. Hamba pasrah. Amin. Udah itu ya. Clear. Nanti Anda bisa putar lagi tuh materi ini. Sekarang walaupun tadi baru latihan, siapa yang ada di sini yang sudah merasakan perubahan? Hah? Yang sudah merasakan perubahan dari ketidaknyamanan yang dirasakan? Tulis, saya Pak Aris. Kepala saya tiba-tiba ringan banget. Bagus. Tulis, saya Pak Aris. Saya, perut saya tiba-tiba nyaman. Tuh, Bu Leni. Tuh. Saya malah nangis. Saya merasa terlepas dari beban emosi dan dendam. Bagus. Saya merasakan kenyamanan secara emosi. Lebih tenang. Baik. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Berkelimpahan rizki. Kelimpahan rizki ya. Masa nanti ada dari Rohama mau berbicara sedikit ya setelah saya ya. Baik, kelimpahan rizki ini yang ditunggu-tunggu sebagian teman-teman. Masya Allah, capek hilang. Berlina, bagus, bagus, bagus. Sekarang kita masuk ke kelimpahan rizki ya. Ada 3 langkah yang kita bisa praktekkan terkait kelimpahan rizki. Yang pertama, berdoalah, mintalah kepada Allah dengan yakin. Itu yang pertama. Yakin seyakin-yakinnya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Memberi, Allah Maha Penyayang. Allah memberi sebagaimana Allah bisa memberi kepada Nabi Sulaiman. Allahnya sama dengan Allah kita. Yakin dulu. Kalau Anda nggak yakin, mohon maaf. Itu sama saja Anda meminta, tapi Anda sendiri nggak pantas gitu. Yakin dulu. Yakin, sudah? Setelah yakin, baru langkah yang kedua. Katakan apa yang Anda inginkan. Katakan saja apa yang Anda inginkan. Ngomong aja ke Allah, ya Allah, hamba berikan umrah, berikan hamba rumah, berikan hamba keberkahan buat masjid. Nah gitu. Pokoknya yakin dulu ya. Ungkapkan apa yang Anda katakan. Gak boleh di cancel. Ungkapkan, ngomong aja. Jadi Ramadan ini Anda harus membuat list proposal hidup. Buat sebanyak mungkin. Tulis
Kenapa? Setan itu punya tugas melupakan Anda ketika di waktu-waktu mustajabah. Nah, yang ketiga baru langkahnya nih. Lakukan ikhtiar. Saya kasih 5. 5 ikhtiar agar doa itu terkabul, tercapai. Selain yakin, mengungkapkan apa yang diinginkan. 5. Yang pertama, manfaatkan waktu-waktu mustajabah. Banyak. Di antaranya, antara azan dan iqamah, mustajabah. Sepertiga malam terakhir, mustajabah. Ketika hujan, apalagi orang-orang Bogor, mustajabah. Ketika khotib duduk di antara 2 khutbah, mustajabah. Ketika dalam perjalanan, ya kan, ketika musafir, mustajabah. Ketika sedang berpuasa, mustajabah. Menjelang berbuka, mustajabah. Nah, itu. Tolong manfaatkan momentum-momentum mustajabah. Sepertiga malam terakhir, apalagi pas puasa, itu sahur itu sepertiga malam terakhir, kawan. Nah, kemudian berikutnya, itu kan momentum-momentum mustajabah tadi. Manfaatkan. Pokoknya minta kepada Allah di momentum itu, meskipun tidak perlu wudhu dulu. Apalagi yang haid, tidak perlu menunggu haidnya selesai. Lakukan. Yang kedua, ini yang luar biasa. Berdoalah ketika Anda sedang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Berbahagialah ketika orang lain bahagia dan berdoalah sesegera mungkin. Ini adalah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, yang beliau diuji oleh Allah tidak punya anak sedemikian lama. Ketika melihat Maryam alaihissalam mendapatkan rizki dari Allah berupa buah-buah dari surga, dan Maryam berkata, ini dari Allah Azza wa Jalla, hadza min fadli Rabbi. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam berdoalah di situ kepada Allah, dan Allah langsung menjawab. Artinya apa? Rumusnya, ketika Anda melihat orang yang bahagia, ikutlah bahagia dan berdoalah kepada Allah saat itu. Banyak sekali. Banyak orang-orang bahagia di sekitar kita. Banyak sekali. Makanya iri dengki itu tidak menjadi solusi, kan? Oke. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, ini sistem resonansi, vibrasi. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang, dan mereka melakukan testimoni. Berdoalah untuk orang lain persis sebagaimana apa yang Anda minta kepada Allah. Contohnya, bagi Anda yang ingin umroh, doakan banyak orang untuk bisa umroh. Ya Allah, umrohkan DKM itu, umrohkan takmir masjid itu, umrohkan guru itu. Anda sebutkan aja namanya. Ya Allah, berikan karunia rizki untuk engkau umrohkan siapapun yang Anda kenal. Guru Anda, teman Anda, saudara, sahabat Anda. Dan terakhirnya begitu juga aku, ya Allah, gitu. Jadi itu namanya frekuensi. Begitu Anda yang ingin banyak rezeki juga sama. Ya Allah, mudahkan rezeki dia, tukang ojek dapat penumpang banyak, yang jual gorengan. Jadi kalau puasa itu, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tahan air hujanmu ini sampai ba'da isya, ya Allah, banyak hamba-hambamu yang hari ini berdoa, ya Allah. Banyak hamba-hamba yang hari ini sedang berdagang, ya Allah. Tahan airmu sementara waktu ini, ya Allah. Sampai isya, engkau turunkan. Itu salah satu doa saya ketika Ramadan itu. Karena saya melihat orang-orang, ya Allah, jual takjil itu bahagia banget ya. Nah itu. Anda berdoa untuk rezeki banyak orang, Anda pun banyak rezeki. Bagi yang sakit, doakan banyak orang untuk sehat, begitupun Anda akan sehat. Itu namanya teknik resonansi. Karputalas, vibrasi lah. Mendapatkan vibrasi yang sama. Dan telah mendoakan banyak orang, waktu mustajabah, mendoakan. Ketiga ini, mudahkan urusan orang lain. Mudahkan. Sedekah itu juga memudahkan. Bahkan ada yang Ramadan nih, ada salah satu sahabat itu yang ketika Ramadan itu mereka mencari masjid, dan dia punya amal rahasia yang tidak lagi rahasia karena diceritakan sama saya. Saya kan bilang, kok hidupmu gampang banget ya? Tolong dong kasih tahu rahasianya. Aduh, kalau saya kasih tahu rahasianya, nggak rahasia lagi dong Pak Aris. Ya, ini untuk kebaikan. Apa? Jadi dia ternyata ketika masuk ke kamar kecil masjid itu, berlama-lama di situ, ngosrek. Jadi dia bawa pengharum, bawa itu, dikosrek tuh. WC masjid yang biasanya itu aromanya tercium dari jarak jauh itu. Masya Allah itu. Dibersihin sama dia. Dibersihin bener-bener. Dan dia tidak bercerita sama siapapun, yang jelas takmir masjid tahunya itu bersih aja gitu. Kecuali sama saya, karena saya perlu untuk menjadikan inspirasi pada teman-teman ya. Itu. Banyak amal rahasia yang dia lakukan, bisa jadi itu salah satunya.
Jadi mudahkan urusan orang lain. Mudahkan urusan orang lain. Bahkan ada yang tiba-tiba membeli sendal untuk masjid, ada yang membeli sapu, ada yang membeli sesuatu untuk panti asuhan. Nah, luar biasa itu. Bahkan ada yang tiba-tiba ngirimkan apa food ya, online itu, nelpon, saya kirim ya Bu ya untuk takjil anak-anak, nanti diterima. Nah itu luar biasa. Mudahkan urusan orang lain. Dan yang terakhir adalah, nah ini teman-teman, bagaimana doa itu terkabul ya? Salah satunya adalah silaturahim dan saling memberikan nasihat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Silaturahim termasuk hari ini 106 berkumpul bersilaturahim. Masya Allah. Mau menjelang maghrib. Wah ini maghrib masih 47. Jadi maghrib itu panjang saat ini ya. Luar biasa. Allah memudahkan kita ya. Jadi gitu teman-teman ya. Tadi yang saya katakan kepada Anda, mudah-mudahan itu menjadi wasilah ya. Menjadi amal jariah bagi saya, orang tua, guru, dan juga kita semua di sini. Yang terakhir, eh, bagaimana terkait dengan persiapan Ramadan tahun ini? Tolong buat target. Buat target. Berapa kali Anda mau khatam? Seberapa target Anda untuk melakukan amal-amal baik, Anda tuliskan itu. Selain khatam Al-Quran. Silaturahim, bersedekah, dan seterusnya ya. Anda harus punya target. Karena sepak bola itu nggak akan ada pemenang kalau nggak ada gawangnya. Harus ada target. Dan yang kedua, ungkapkanlah target Anda pada keluarga terdekat. Pada suami, istri, anak. Biar apa? Biar mereka menjaga kita. Target tidak bolong, taraweh bagi yang laki-laki kan. Kalaupun di jalan harus taraweh, tidak boleh nggak taraweh. Ibadah apa jamaah lebih bagus gitu kan. Kalau di jalan nggak bisa, harus mengejar taraweh. Puasa full sebulan penuh. Nah, tidak bolong. Kalau laki-laki itu, masuk laki-laki alasannya haid kan enggak. Oke? Jadi harus ada target, ungkapkan target itu pada orang tercinta, saling menjaga. Baik, saya rasa eh, cukup. Siapa yang mendapatkan manfaat dari materi hari ini? Katakan saya. Nah, ini Bunda Li sudah membuat resume tuh di. Nah, Masya Allah, yang ngetik saya doakan apapun permintaannya kabul. Nah, sehat sampai Ramadan, harta berlimpah, anak soleh soleha, diundang oleh Allah ke Makkah Madinah, menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Suatu hari nanti meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Tuh, itu saya beri banyak tuh doanya ya kan. Langsung saya alhamdulillah amin ya. Sudah, sekarang saya serahkan kembali kepada Mas Zazira, Mas Raden Zazira ya. Silakan saya serahkan suruhnya. Saya terima kasih. Makasih Bu Gusni. Makasih Mbak Sukma. Terima kasih juga semua dari teman-teman di Al Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali. Terima kasih banyak Pak Aris atas penyampaian materi yang luar biasa gitu. Walaupun saya juga ini baru bertemu dengan Pak Aris, tapi ada beberapa pernyataan dari Mas Aris yang sampai sekarang ngebuat saya terenyuh. Apalagi tadi Mas Aris sempat ngebahas bahwa kematian itu bukan tentang nomor urut. Tapi itu dia nomor cabut gitu. Jadi kapanpun, dimanapun, atau mungkin kita lagi belajar atau apapun itu bisa jadi aja kalau memang udah jadi takdir dari Allah itu kematian itu pasti akan datang gitu. Dan tadi juga sempat ngebahas bahwa suatu hal yang paling mungkin menjadikan bagi kita itu ketika Ramadan datang, tapi kehadiran kita di Ramadan itu tidak memaknai apa-apa. Dan itu tadi juga sedikit kurangnya telah dijelaskan oleh Mas Aris. Dan terima kasih juga buat Bu Lili, Masya Allah sekali. Ini dari awal hingga akhir. Tadi saya lihat, wah setiap perkataan Mas Aris ini dicatat ini. Dari awal sampai akhir tentang fakta ilmiah Ramadan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak buat Bu Lili. Dan mungkin sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ini akan ada beberapa sesi tanya jawab nih. Apabila dari Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang masih em, penasaran gitu atau pengen, aduh kayaknya perlu ditanya langsung atau follow up langsung ke Mas Aris, ini dipersilakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh resen, nanti kita bebaskan mic-nya. Iya betul, boleh raise hand atau mungkin kalau terkendala bisa langsung di chat aja. Nanti Ya. saya bantu bacakan. Oh oke, ada dari Bapak Farid dari Oke. Bekasi. Mangga Oke. Bapak. Silakan bebaskan Pak Farid. Sudah saya kasih akses.
Oke, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Farid. Silakan. Ah, Tadi Pak Aris menyebut di antara waktu-waktu yang mustajabah, antara lain adalah waktu sahur ya. Ya, Kita berhadapan dengan beberapa, mungkin nggak semuanya ya, beberapa TV. Justru di waktu sahur itu menyajikan acara yang cuma ketawa-ketiwi gitu ya. Dan sepertinya kita tidak sadar bahwa itu waktu yang sangat mustajab dan bisa-bisa ketawa ketiwi itu mungkin juga ada unsur-unsur yang tidak baik gitu ya. Malah ya, kita berbuat dosa di waktu itu. ya, Nah, kira-kira tips bagi kita gitu ya. Apa ya Pak Aris? ya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Farid. Yang pertama ya, kita berbicara dari ini keluarga lu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang punya kekuatan, punya aturan jelas, tegas, tega. Jelas, tegas, tega. Tiga itu. Jadi karena apapun yang terjadi di sekitar kita, itu 10%. Event itu 10%. Dan 90% adalah respon. Selucu apapun, sebagus apapun. Handphone terutama, kalau TV saat ini mungkin anak-anak juga tidak begitu tertarik ya. Terutama yang kalau kelahiran tahun 70, 80 masih suka lihat TV. Kalau anak-anak itu biasanya gadget itu. Jadi jelas, tegas, tega. Berikan aturan itu. Jelas, tegas, tega. Terutama bagaimana mereka tilawah, bagaimana menyelesaikan target, bagaimana memanfaatkan waktu, kalau perlu dibimbing bareng-bareng. Jadi ada orang yang memang menjaga, termasuk Pak Farid harus menjaga. Ku anfusakum wa alikum nar. Kita tidak bisa mengurusi tetangga kita, nggak bisa. Karena mereka punya keyakinan tersendiri, bahkan menjelang berbuka ada yang menghabiskan waktu untuk sekedar menonton sesuatu yang sebenarnya tidak terkait dengan Ramadan atau sekedar ya bukan bukan meremehkan, tapi memang sebagian acara yang menarik itu adalah acara yang bisa membuat orang tertawa gitu ya, lucu-lucuan gitu, atau kuis, atau berita-berita yang mungkin tidak kita butuhkan. Intinya ku anfusakum balik benar. Yang pertama. Yang kedua adalah buat aturan jelas, tegas dan tega. Kita yang harus menjadi pemandu. Pemandu, yuk kita doa yuk bareng-bareng. Kamu doakan ayah doakan kamu, yuk kita doa bareng-bareng. Jadi menjelang Ramadan, apalagi menjelang berbuka, kalau kita punya aturan, seperti ini misalnya. 30 menit menjelang berbuka, kita kumpul. Yang di rumah kumpul semuanya, yang ada di jalan, yuk kita pakai Zoom. Bisa kok Zoom, Zoom itu gratis kok. Bahkan WhatsApp video call juga free gitu ya, apalagi punya WiFi di rumah. Jadi anak-anak dibiasakan itu. Jadi kita tidak bisa mengatur pesawat televisi atau stasiun televisi, no, nggak bisa. Kita menghimbau juga nggak. Pakai demo juga pasti akan mereka betul. Itu terkait tentang ekonomi mereka. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ibda binafsik. Mulai dari diri kita, orang yang di bawah kekuasaan kita, anak, istri, ya, dan orang dititipkan, dan kita harus jelas, tegas, tega, ya, itu. Itu pun bisa kita lakukan ketika menjelang sahur. Jadi tidak salah kok Pak Farid bertanya ke anak, sudah juz berapa hari ini? Sudah berdoa belum? Apa sudah doain ayah? Sudah tilawah? Ayo, duha, 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 duha. Jadi the power of cerewet, yuk, yuk, the power of cerewet, ayo, ayo, cerewet kebaikan. Ayo duha, 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 sekarang. Nanti ayah wudhu, ditunggu sama ayah. Ibunya juga gitu. Sekarang ambil Al-Quran, bareng. Pada dasarnya anak kita itu nurut kalau melihat kita konsisten. Yang mereka tidak nurut adalah kadang konsisten, kadang enggak, kadang ya, kadang enggak. Akhirnya mereka ternyata enggak apa-apa juga. Nah itu enggak tegas. TV matiin. Anak-anak nangis enggak apa-apa. Lebih baik dia nangis sekarang daripada nangis nanti ketika di akhirat ya. Gitu. Ya, pada dasarnya jelas, tegas, tega. Begitu Pak Farid. Prinsipnya adalah biarkan televisi sebanyak apapun dia menyiarkan sesuatu, insya Allah tidak akan membuat kita. Makanya dikumpulin sebelum Ramadan, keluarga kumpulin dulu, buat komitmen bareng. Aturan bareng. Sepakati, ayo siapa yang tidak sepakat? Menjelang berbuka, no TV. Siapa yang belum sepakat? Apa alasannya? Sepakat? Oke, sepakat ya? Sepakat. Berarti kita nanti duduk bareng menjelang
menjelang ini tilawah masing-masing, kemudian alamat surat kita doa bersama-sama. Oke? Nah, gitu. Ayo siapa yang nggak sepakat? Nah, mumpung Pak Farid masih punya bergene posisi itu. Kalau di situ ada anak-anak, ada cucu, ya. Nah, insya Allah perlu orang-orang baik yang mampu menyuarakan kebaikan di lini terbaik ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, gitu ya, Pak Farid. Insya Allah televisi biarkan. Saya juga sudah lama nggak nonton TV. Ada TV tapi nggak ditonton gitu. Karena ya memang sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Baik, sekarang Mbak Nurita, ya, Mas. Ya. Makasih Pak Farid. Makasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Aris? alhamdulillah sudah lama nih nggak ketemu. Pak Aris, saya hanya ingin, iya betul, saya hanya ingin berbagi tips nih Pak Aris. Silakan, Saya silakan. pernah belajar dari Pak Aris tentang menyebutkan doa la haula wala quwata illa billah, gitu kan? Terus diterjemahkan ke Indonesia, terjadi yang terbaik atas diriku sekehendak Allah, gitu kan? Seringkali kenapa kita nggak pernah kadang tidak tercapai apa yang kita inginkan gitu ya Pak Haris. Ya. Ternyata saya mendapatkan tips setelah membaca doa itu, buru-buru kita tidur Pak Haris. Jadi jangan kasih otak kita untuk menggagalkan doa kita gitu Pak Haris. Nah itu saya ingin berbagi itu, dan Masya Allah itu selalu terjadi, apa yang kita doakan itu selalu terkabulkan. Jadi buru-buru aja tidur. Kadang kan otak kita suka nakal ya, berpikir yang aneh. Bagi kita nggak mungkin, tapi kita nggak pernah berpikir bahwa bagi Allah itu selalu mungkin gitu ya Pak Aris ya. Mungkin itu tips dari saya Pak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip yang baik bagaimana agar tubuh kita tidak mengcancel. Segera tidur aja, bagus. Minta banyak-banyak menjelang tidur, langsung tidur. Termasuk sepertiga malam terakhir, habis tahajud, ngantuk tidur sambil menunggu subuh misalnya. Nah, sehingga otak tidak kemana-mana. Karena otak itu kadang-kadang ya itu disisipi oleh yuwaswisu, visudurinas. Ya, dikat ya, nggak mungkin, emang kamu, nggak mungkin lah, nggak logis ya, nggak logis ya, pikir, nggak mungkin. Nah, baik ya teman-teman, ini sekarang sudah jam 5:43, mungkin ada yang mau disampaikan juga oleh Al-Rahmah, Mas Zazira. Ya, betul sekali Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, karena mengingat waktu juga ini kita sedikit kejar-kejaran nih sama waktu maghrib. Jadi mungkin buat sesi tanya jawabnya kita cukupkan terlebih dahulu. Tapi mungkin buat Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya, bisa mungkin langsung menghubungi dari pihak Yayasan Yatim Center, atau bisa langsung ke Upcom Motivation-nya, atau mungkin Di nanti grup dari tuh. Pak Aris. Nah, Di grup dari bisa, nanti grup akan iya, dibuka. Masya Tanya Allah juga. Iya, terima kasih banyak, di grup juga bakal dibuka. Karena setelah ini kita bakal masuk ke sesi yang berikutnya. Jadi jangan dulu keluar Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, karena kita nanti di akhir akan ada sesi doa bersama juga. Namun sebelum kita masuk ke sesi doanya, akan ada sedikit pemaparan dari Yatim Center Yayasan Ar-Rahmah, yang mana pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Mas Yahya. Untuk itu kepada Mas Yahya dipersilahkan. Bunda Li, Mas Yahya dikasih akses ke host ya. Ya, boleh. Baik, Pak Aris. Ya, oke. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga kita sehat selalu untuk mempersiapkan bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari ini. Sebelumnya apakah layarnya sudah muncul ya? Sudah Mas Yahya, sudah terlihat. Oke, siap. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Yahya Abdullah Mazia. Saya ingin mengenalkan Yatim Center Ar-Rahmah dan program Ramadan Memuliakan Yatim. Sebelumnya, izin mengenalkan, Yatim Center Ar-Rahmah berdiri sejak tahun 2008. Yayasan ini fokus di bidang pendidikan yatim duafa dan pemberdayaan ibu yatim. Yayasan kami dibina oleh Bapak Aris Ahmad Jaya dan diketuai oleh Ibu Agus Nizar Saleh.
Secara legalitas, alhamdulillah kami sudah memiliki legalitas yayasan sejak tahun 2008 dan kami memiliki legalitas UPZ untuk menerima zakat sejak tahun 2023. Penerima manfaat dari Yatim Center ini kebanyakan hampir semua adalah yatim duafa. Kami telah membina sekitar 500 lebih yatim duafa sejak mereka SD sampai kuliah. 190 diantaranya sudah lulus SMA atau SMK dan 61 diantaranya sudah lulus kuliah. Secara tidak langsung kami telah mencoba memberikan manfaat untuk lebih dari 1.600 penerima manfaat. Karena sebelumnya saya sudah menyebutkan ya bahwasanya Yatim Center ini fokusnya di bidang pendidikan, karena kami memiliki visi untuk menjadi pusat pembinaan yatim di Bogor yang melahirkan generasi berakhlak, sehat, berdaya, dan menjadi inspirasi bagi perubahan Indonesia. Di bidang pendidikan itu beberapa hal yang coba kami bantu untuk adik-adik yatim kurang lebih terkait dengan biaya sekolah, SPP, perlengkapan sekolah, masuk daftar sekolah, dan biaya pembinaan. Selain itu, kami juga memiliki beberapa pilar program. Yang pertama, yang pasti adalah pendidikan ya, yang tadi sudah disampaikan, terkait pendidikan adik-adik sejak SD sampai kuliah. Kemudian sekolah ibu hebat untuk ibu-ibu dari adik-adik yatim ini, sekolah pranikah, sekolah guru yatim, tentang leadership adik-adik yatim itu sendiri, kemudian persiapan kerja dan pengembangan kapasitas diri. Untuk sosial kemanusiaan, kami memiliki program Ramadan, program sembako yatim dan guru yatim, program Idul Kurban, program Muharram, dan bantuan kebencanaan dan PBB Palestina. Untuk pilar kesehatan, di Yatim Center, ibu-ibu, bapak-bapak, kami memiliki klinik gratis untuk yatim, duafa, dan lansia. Di pilar ekonomi pemberdayaan, kami melatih ibu-ibu yatim dan adik-adik yatim untuk berusaha sekaligus memberikan modal dan pendampingan agar mereka bisa menjadi ibu yatim yang mandiri. Berikut gambaran singkat terkait galeri kegiatan kami. Selain itu, di menyambut bulan Ramadan yang mulia ini, kami memiliki program Ramadan Muliakan Yatim. Beberapa kegiatannya, yang pertama ada pembagian paket sembako untuk yatim duafa yang ditargetkan untuk 290 paket sembako yang akan kami berikan pada tanggal 15 Februari nanti. Kami berharap dengan adanya paket ini, keluarga yatim memiliki kecukupan bahan pangan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah hadiah lebaran untuk yatim duafa, sebanyak 250 paket hadiah, kurang lebih 150.000 per paketnya, yaitu berupa baju gamis untuk yang akhwat dan baju koko untuk yang ikhwan. Dan yang ketiga adalah terkait berbagi santunan untuk yatim duafa. Untuk 250 yatim juga dengan besaran persantunan 300.000 yang akan kami berikan, ini barengan ya, untuk hadiah lebaran dan santunan itu di tanggal 7 Maret atau pertengahan Ramadan. Kami ingin berbagi kebahagiaan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selain program-program ini, kami juga menerima zakat dari Bapak Ibu semua. Insya Allah kami siap menyalurkannya. Untuk zakat fitrah di 45.000 per jiwa sesuai dengan SK Ketua Basnas ya untuk wilayah Jabodetabek. Selain itu kami menerima zakat mal, zakat harta maupun zakat penghasilan. Selain zakat ini, kami juga menerima infak dan sedekah umum serta menerima donasi untuk takjil dan hidangan berbuka. Besarannya untuk takjil dan hidangan berbuka sebesar 30.000 per paket. Targetnya kami bisa menyalurkan 1.000 paket takjil dan berbuka untuk yatim duafa se-Bogor Raya. Dan untuk infak sedekah umum, dananya insya Allah akan digunakan untuk pilar-pilar Aruhama yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga untuk beasiswa pendidikan yatim. Untuk informasi kepada Bapak Ibu semua, bismillah dengan izin Allah, di tahun 2025 kemarin kami menyalurkan dana kurang lebih 1 miliar untuk program-program Aruhama tadi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, kemanusiaan, dan juga terkait dengan pemberdayaan. Seperti itu. Lalu terakhir kami mengundang Bapak Ibu semua untuk mengikuti webinar berikutnya, yang insya Allah akan dilaksanakan hari Ahad juga pekan depan, cuma ini jam 9 pagi sampai jam 11 pagi.
Temanya terkait dengan zakat mastery, panduan praktis menghitung harta dan menyucikan hati menuju Ramadan berkah, yang akan disampaikan oleh Dr. Salahuddin Al-Ayubi, LCMA, selaku dosen ekonomi syariah IPB. Nah, insya Allah akan via Zoom dan gratis terbuka untuk umum. Kepada Bapak Ibu semua yang ingin menghubungi kami, bisa menghubungi ketua kami, Ibu Agus Nizar Soleh, ataupun nomor admin Ar-Rohama. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menunaikan, menyalurkan zakat, infak, sedekahnya, bisa melalui rekening resmi yayasan kami. Di nomor berikut, boleh difoto mungkin. Sekian dari kami, semoga webinar ini memberikan keberkahan untuk kita semua dan menguatkan kita ya untuk menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Mas Yahya atas penjelasan yang luar biasa jelas, walaupun dengan waktu yang cukup singkat tapi penjelasannya cukup jelas. Dan sekali lagi kami juga mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan semua apabila ingin melakukan donasi atau bersama-sama untuk menyisihkan zakatnya melalui Yayasan Ar-Rohama, bisa langsung saja menghubungi nomor yang ada layar di atas ini, atau mungkin boleh di screenshot dan nanti juga slide PPT-nya juga akan di-share ya ke grup peserta mungkin ya Mas Yaya ya, biar bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mengenal lebih jauh gitu tentang Yayasan Ar-Rohama. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mas Yahya dan Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Tibalah kita di penghujung acara, namun sebelum kita benar-benar menutup kegiatan kita pada hari ini, kita akan masuk ke dalam sesi doa bersama yang mana pada kesempatan kali ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Aris. Mungkin untuk itu langsung saja kepada Bapak Aris, saya persilahkan. Baik, sahabatku, yuk kita yakini dulu Allah menatap kita, Allah mendengar kita, Allah melihat dan mengabulkan doa kita. Aminkan. Dan Allah Jalla Jalla adalah zat yang tidak pernah mengingkari janjinya, Maha Pengasih dan Penyayang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma antal ahadu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, berkailah kami di Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahu Rabbi la ilaha illa anta. Sembuhkanlah kami dari sakit fisik maupun psikis kami. Begitu juga untuk keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, pasangan kami. Sehatkanlah ya Allah secara fisik dan mentalnya, sehingga atas izinmu, atas kuasamu, kami mampu menjalani ibadah dengan penuh kenikmatan karena sehat lahir dan batin. Allahu Rabbi la ilaha illa anta. Berkahilah rizki kami, berikanlah berkelimpahan, sehingga atas izin dan kuasamu, kami mampu memudahkan banyak orang, membantu banyak orang, meringankan banyak orang, dan menjadikan kami memiliki kemampuan untuk berdakwah lebih mudah dengan berkelimpahan harta yang Engkau titipkan kepada kami. Allah Rabbi, antal ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami kelapangan hati, kecerdasan fisik, mental, sehingga kami mampu menjalani ibadah Ramadan dengan penuh kesadaran, mencapai target-target dari proposal hidup yang telah kami buat, mampu menghatapkan Al-Quran, memperbanyak silaturahim, memperbanyak kemudahan orang lain dan keluarga, mampu menjadi konektor baik, serta menjadi bagian hari hambamu yang mendapatkan takwa. Ya Allah, berkailah kami, guru kami, dan orang tua kami, dan jadikan kami bersama-sama nanti Engkau kumpulkan di surgamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ijadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut,
wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, kuatkanlah Yayasan Al-Ruhamah untuk membersamai anak-anak yatim, anak-anak piatu, para duafa, sehingga mereka mendapatkan pendidikan terbaik, mampu memutuskan garis kemiskinan keluarga melalui pendidikan, dan juga kapasitas yang pantas untuk menuntaskan kewajibannya sebagai anak yang solih dan solehah, menuntaskan pendidikannya, dan mendapatkan pendidikan serta pekerjaan terbaik, sehingga mereka mampu menjadi agniya, bukan mustahik, tapi mampu memberi dan membantu anak-anak yatim piatu yang lain. Berkailah para pendirinya, pembinanya, guru-gurunya, pengurusnya, sehingga keikhlasan yang mereka lakukan menjadi bagian dari amal jariah dan pemberat timbangan menuju surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan keberkahan untuk semua yang hadir di sini, dan terimalah kami menjadi hambamu, hamba surgamu, yang menjadi bagian dari penghuni surgamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Aris atas lantunan doa yang sama-sama kita panjatkan karena sebentar lagi juga kita ingin memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama menikmati dan juga memaknai di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Baiklah Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, sesi doa bersama tadi merupakan sesi terakhir dari kegiatan webinar kita pada hari ini. Saya sebagai Master of Ceremony mewakili segenap panitia mengucapkan permohonan maaf apabila selama berjalannya kegiatan terdapat kesalahan baik yang tidak disengaja ataupun dari perkataan maupun dari perbuatan panitia yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu para donatur, Pak Aris, Bu Lili, dan semua orang yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ini karena Masya Allah sekali tadi sempat menyentuh 100 lebih, sekarang 99 peserta. Masya Allah, antusias dari Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga acara seperti ini dapat memberikan dampak baiknya khusus kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu, rekan-rekan semua, di minggu depan kita masih ada kegiatan webinar lagi. Mungkin untuk Bapak Ibu yang berminat, ayo kita diskusi bareng lagi dengan pemateri-pemateri baru dan tentunya diskusi bersama. Baiklah, Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.